Bertambahnya usia tentunya bukanlah suatu pilihan dari setiap manusia, tetapi inilah sesuatu yang pasti akan terjadi. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pada saat ini, di episode ini kami akan berbicara tentang midlife crisis. Bagaimana kita mengerti tentang midlife itu dan krisis-krisis yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang masuk pada usia midlife. Dan tentunya kita tahu kita juga perlu jalan keluar. Ya, karena ini masalah yang sangat pelik ya Daniel. Sangat pelik sekali. Banyak orang yang tidak bisa dengan mulus melewati midlife mereka, makanya terjadi krisis-krisis di sana. Betul, oleh karena itu kita akan mengundang ada satu pasang narasumber yang sangat kompeten. Dan mereka pasti akan menjadi berkat buat kita semua pada hari ini. Siapa mereka, Deb? Pasangan suami istri, Bapak Alex dan Ibu Henriette Mamesa. Mereka ini Daniel adalah coach, mentor, juga konselor untuk orang-orang muda, mahasiswa sampai yang sudah menikah. Luar biasa ya. Pak Alex pernah memimpin di Yayasan Para Navigator Indonesia, sedangkan Ibu Henriette adalah founder dari Yayasan Bunga Merpati. Ya, ini kita yakin bahwa melalui episode ini kita akan bisa belajar banyak. Oleh karena itu pemirsa sekalian, Anda bisa share ulang episode ini dari link yang ada atau dari episode yang sedang Anda saksikan. Dan semoga ini menjadi berkat buat siapapun juga. Dan jangan lupa tentunya apabila Anda diberkati untuk subscribe di channel YouTube ini. Dan kita tahu bahwa ada masa-masa yang menunggu kita dan midlife ini adalah sesuatu yang tentunya harus kita lewati bersama. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan saksikan satu cuplikan yang berikut ini. Midlife adalah periode normal selama masa kehidupan, ketika seseorang beralih dari masa muda ke masa tua. Dalam periode ini, biasanya seseorang mengevaluasi pencapaian, tujuan, dan impian terhadap apa yang mereka harapkan di masa lalu dan tahap apa yang mereka hadapi di dalam hidup. Di tahap ini, seseorang sering terjebak dalam yang namanya midlife crisis. Apakah benar setiap orang pasti mengalami midlife crisis? Apakah benar ujung dari midlife crisis adalah perselingkuhan? Mari pelajari lebih dalam bersama pasangan suami istri kaunselor dari Yayasan Bunga Merpati, Alex dan Henriette Mamesa. Memiliki pengalaman memuridkan sejak tahun 1972 sampai saat ini. Dengan fokus pelayanan pada couples and family sebagai kaunselor dan trainer. Bahkan telah melatih kaunselor awam melalui yayasan yang mereka pimpin. Mari selamatkan kehidupan dan pernikahan Anda dari midlife crisis. Perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Internet tanpa kuota bisa on terus. Midlife crisis itu adalah topik kita hari ini di Good News Program. Ini kira-kira sama apa enggak ya dengan yang namanya puber kedua? Ayo kita langsung temukan jawabannya. Kita akan tanyakan kepada narasumber kita, Bapak Alex dan Ibu Henriette. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, Pak Alex dan Ibu Henriette, apa kabar? Shalom, kabar baik Pak. Ya, puji Tuhan. Salam kenal ya dari kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Suatu kehormatan untuk hari ini kita bisa ngomong-ngomong dan berkolaborasi bersama. Baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Ibu Debbie dengan Pak Daniel ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, mau kenalan dulu nih ya sama Bapak sama Ibu. Kan tadi katanya Bapak ini pernah memimpin di Yayasan Para Navigator Indonesia. Itu seperti apa bentuk pelayanannya dulu Pak? Oke, untuk pelayanan kami di pelayanan Para Navigator bermula di kampus ya. Jadi kami melayani kampus di ITB. Sejak saya mahasiswa, saya melayani sampai saya menjadi staf Para Navigator. Kemudian saya memimpin pelayanan Para Navigator di tahun 95 sampai 2005 selama 10 tahun. Pelayanan Para Navigator fokusnya adalah pada pelayanan discipleship atau pelayanan pemuridan.
I see. Ya, kalau Ibu sendiri adalah salah satu pendiri, Ibu adalah pendiri daripada Yayasan Bunga Merpati. Silakan Ibu diceritakan sedikit tentang pelayanan ini. Baik, kebetulan tahun ini kita 10 tahun ya Pak ya. Wow. Dan Selamat ya. Ya, terima kasih, nanti sore kita ada celebrate. Wow. Oh wow. Jadi kemarin makanya saya bilang dengan Indah supaya jamnya kami bisa pas ya. Terima kasih. Puji Ya, Tuhan, Yayasan puji Bunga Tuhan, Merpati selamat. ini melatih para konselor awam ya. Khususnya saya punya satu program CCLC namanya, itu program sedang berjalan. Jadi Certified Christian Lay Counselor. Mungkin kalau mau lebih tahu lagi bisa tinggal buka website saya Pak. Boleh. Bapak Ibu bisa lihat website. Jadi di sana. Dan saya ini yayasan non-profit yang memang lebih banyak mungkin yang menolong mereka untuk mereka diperlengkapi. Yeah. Jadi tujuannya bagaimana mereka bisa menolong diri sendiri dulu ya, baru kita bisa menolong orang lain. Dan itu salah satu passion saya mendirikan Bunga Merpati, bagaimana saya bisa memperlengkapi. Karena kalau navigator kita di bagian dalam, tapi kami sebagai staff navigator ingin berkontribusi. Oleh karena itu saya buka satu yayasan ini karena ada beberapa yang kita tidak bisa lakukan di dalam. Yeah. Oleh karena itu kerinduan saya supaya saya bisa lebih luas lagi menolong, bukan hanya satu discipleship saja, tapi bisa menolong yang lebih luas lagi. Itu yang salah satu menjadi passion saya. Puji Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pencapaian 10 tahun ya. Sebelum kita masuk ke topik nih, di belakang dari gambar Bapak dan Ibu itu ada foto keluarga yang sepertinya luar biasa sekali. Ada anak-anak yang wisuda, ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Boleh sedikit diceritakan dulu tentang keluarga dan anak-anak Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oke, baik. Kami punya 3 anak, Pak. 1 putri dan 2 putra. Tahun. Yang putri sudah 35 tahun. Wow. Terus yang putra 34 dan 20 dan 30 ya. Iya. Semua sudah bekerja. Satu yang menikah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Menarik sekali dan kita percaya bahwa dari anak-anak yang luar biasa ini menunjukkan bahwa orang tuanya sudah melakukan tugasnya dan kewajibannya dengan luar biasa, dan kita yakin mereka adalah narasumber yang sangat kompeten ya. Iya, puji Tuhan. Kita masuk ke topik kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh diceritakan nggak maksudnya midlife crisis itu apa gitu? Ya. Itu kebetulan. Ya, mungkin saya bisa jelaskan sedikit dulu. Itu salah satu tesis kami ya di konseling ya. Jadi kenapa? Karena selain kami mengalaminya sendiri dan kami menulis tesis, karena itu satu pengalaman dari kami berdua. Nah, jadi itu tesis konseling kami yang kami angkat. Dan pada saat kami angkat itu beberapa dosen juga sedang masuk di situ. Oke, silakan langsung Pak Alex. Baik. Mungkin saya jelaskan bahwa setiap manusia akan melewati rentang kehidupan ya. Mulai dari sampai usia lanjut gitu ya. Nah, di tengah dari rentang kehidupan ini ada satu segmen kehidupan yang disebut parubaya atau midlife ya, atau dewasa madya. Itu di antara umur 35 sampai 55 tahun kira-kira gitu ya. Itu range-nya bisa beda-beda para ahli, tetapi kira-kira sekitar itu. Nah, itu adalah suatu masa kehidupan yang cukup sulit ya untuk dihadapi ketika orang melewati di usia yang demikian. Nah, ketika orang melewati di usia parubaya atau midlife ini, ada satu masa yang sulit, paling sulit di situ yang disebut midlife crisis ya. Jadi tidak semua orang akan mengalami midlife crisis ya. Tidak semua. Tapi semua orang harus melewati semua perubahan-perubahan, tekanan-tekanan yang terjadi di usia midlife. Oke. Jadi di antara rentang 35 atau 40 sampai 60 ya. Nah, di antaranya itulah terjadi kemungkinan
midlife crisis. Berapa persen Pak dari antara orang-orang Itu usia itu yang dari penelitian itu sekitar 10-20%. Oke, jadi 10-20% orang usia 35 sampai 60 tahun itu mengalami yang namanya midlife crisis. Ya, berarti ini rentan usianya cukup lebar ya Pak? Sekitar Ya. 20 sampai 25 tahun ya dari 35 itu. Nah, berarti kalau kita seringkali dengar lelucon atau mungkin satu kata-kata yaitu karena faktor U, apakah itu benar berarti tentang faktor U ini? 4 aspek perubahan yang terjadi di usia midlife. Yang pertama perubahan secara fisik ya, secara psikis ya, kemudian secara spiritual juga itu mempengaruhi ya, dan sosial. Nah, ini akan terjadi kepada semua kita, wanita dan pria itu jelas akan mengalami itu. Nah, memang setiap orang itu berbeda ya, jadi itu akan mempengaruhi juga latar belakangnya, pola asuhnya, dibesarkannya dia, kemudian juga bagaimana dia mungkin belum pulih ya secara pulih secara emosi, pulih dari masa lalu dia. Nah, itu akan mempengaruhi sekali di usia midlife. Jadi kalau orang-orang yang krisis, biasanya itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, itu namanya krisis. Karena akhirnya dia tidak sadar di dalam kehidupan perjalanan pernikahan dia itu akan mempengaruhi pasangannya, anaknya. Apalagi kalau dia yang sulit sekali, seseorang yang sulit sekali mengampuni karena belum beres masa lalunya, itu akan betul-betul jadi krisis di usia midlife. Dan dia mungkin gak sadar, orang-orang yang di sekitarnya yang sadar bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ya. Silakan. Kalau dari tadi apa yang Ibu jabarkan ada 4 kategori dari midlife crisis, itu apa Bu? Bisa dijabarkan satu persatu nggak supaya kita semua bisa belajar dari Bapak dan Ibu? Mungkin secara fisik Pak, ketika orang masuk di usia midlife, itu terjadi perubahan fisik yang cukup signifikan. Ya. Jadi satu fisik ya? Ya, secara fisik dulu. Perubahan fisik ini. Perubahan secara fisik ya. Nah, tadi seperti yang Bapak katakan dia mudah lupa itu benar karena terjadi penurunan fungsi indera ya. Itu pendengaran, penciuman, penglihatan, dan kita sadarkan semua orang mulai pakai kacamata dan nah, jadi itu hal yang pertama. Tapi yang paling signifikan sekali sebenarnya adalah terjadinya penurunan hormon. Ya. Yang kedua penurunan hormon. Penurunan hormon bagi laki-laki itu hormon testosteron, dan pada wanita penurunan hormon estrogen. Dan penurunan kedua hormon ini itu sangat berdampak sekali di dalam kehidupan seorang di usia midlife, baik secara fisik maupun secara emosi atau secara mental. Ya. Kemudian yang ketiga? Kemudian itu dampaknya akan berdampak secara emosi juga. Nah, nanti di usia midlife ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nah, sebenarnya setiap orang bermasalah di setiap umur. Tetapi yang menjadi istimewa di usia midlife itu perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi baik secara fisik, secara emosi, secara sosial itu terjadinya serentak. Nah, itu yang membuat itu krisis. Berpotensi membawa kepada krisis gitu ya. Jadi nomor 3 ini bisa dikategorikan terjadinya serangan serempak nih ya. Dari tadi faktor dari usia, 4 faktor kategori. hormon, dan yang ketiga ini adalah serangan serempak dari degradasi penurunan yang ada pada kehidupan kita nih. Ya, terus kemudian berikutnya apa Pak Bu? Ya, tadi secara sosial ya, itu adalah dampak daripada perubahan-perubahan yang tadi ya. Secara fisik ya, secara emosi ya, dan secara sosial itu orang contohnya ya, orang di usia midlife itu boleh dikatakan dikenal orang sebagai yang kita sebut senior citizen ya, warga terhormat ya. Kenapa disebut ini? Karena umumnya kalau orang mencapai usia midlife, dia sudah mencapai puncak di dalam kehidupan dia, termasuk dalam karir dia. I see. Ya. Umumnya ya, kalau dia tidak ada masalah ya. Jadi umumnya kalau kita lihat para CEO itu semuanya adalah umur sekitar 40-an ya. Iya. Dalam karir dia gitu. Nah, ini berdampak luas ini perubahan sosial ini kan. Ini sangat berdampak luas kepada dia ya. Kalau dia berhasil, that's okay, nggak ada masalah.
Tapi tidak semua orang kan akan jadi pimpinan, tidak semua orang kan berhasil ya. Iya. Kalau dia tidak berhasil atau stagnan dalam karir dia, nah itu membawa stres, tekanan kepada dia ya. Karena tuntutan masyarakat, tuntutan keluarga itu sangat tinggi. Contohnya, kalau kita pulang kampung kayak gitu ya, dengan usia demikian, wah, orang-orang keluarga itu sudah menganggap kita ini orang berhasil gitu lah. Ya. Nah, itu tuntutan secara mental itu cukup berat kalau kita ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, berarti terjadi gini Pak, berarti kalau tadi Bapak kasih contoh yang menarik nih, memang betul ya, kita bisa rasakan kalau kita misalnya pulang misalnya kita tinggal di perantauan, kemudian pulang ke daerah asal dan kemudian bertemu dengan anggota keluarga, bertemu dengan teman-teman sekolah nih ya, dan itu kira-kira ada insecurity yang tiba-tiba muncul di dalam benak gitu, apakah bisa demikian juga ya? Ya, betul. Makanya kalau di masa, kita kan kalau di umur-umur midlife itu, salah satu ciri khasnya itu ada kecenderungan ingin ikut reuni. Iya betul. Nah, karena mereka di usia ini kecenderungan kita untuk membangkitkan kenangan-kenangan lama itu besar. Termasuk cinta lama ya? Iya. Yang itu jangan. Cuma yang menjadi permasalahan adalah ketika kita kumpul di reuni ya, di acara reuni, orang selalu ingin tahu identitas kita, keberhasilan kita, gitu ya. Karena mereka anggap kita ini sudah usia ini kan sudah ex pimpinan atau masih pimpinan seperti kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang orang-orang yang merasa gagal dalam kehidupan dia itu tidak akan muncul Pak di acara reuni. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau di acara reuni itu ditanya, Anda usahanya apa sekarang? Anaknya sudah sampai di mana keberhasilan. Jadi semuanya itu yang menjadi fokus adalah keberhasilan hidup. Iya. Berarti dari adanya krisis ini ada nggak dampak yang terjadi pada orang itu? Nah tadi kan kita ngomong nih tentang apa itu, tentang midlife kategorinya. Dan kemudian kira-kira dampaknya apa sama orang yang ngalami krisis di usia parubaya ini atau midlife ini? Oh, dampaknya luas Pak. Kita mulai saja ya. Silakan. Yang paling sederhana, yaitu perubahannya hormon testosteron. Jika laki-laki, nanti Ibu Henriette akan jelaskan dari segi wanitanya. Dari pria, ketika hormon testosteron itu menurun, ya, itu kan hormon pria itu, hormon testosteron itu Pak. Kejantanan ya? Dan kejantanan itu. Nah, itu yang membuat dia bergairah ya. Jadi itu otot seksual, otot yang menggerakkan otot-otot gitu ya, yang membuat otot besar itu kan juga hormon testosteron. Ketika hormon itu turun, pertama ya, itu dia tidak lagi staminanya tidak seperti dulu lagi Pak. Tidak seperti dulu lagi. Terus gairah dia juga ya dalam hal hubungan suami istri itu sebenarnya menurun, libidonya juga menurun Pak dengan turunnya hormon testosteron itu. Walaupun obsesi seksnya tetap bagi pria tetap ada ya, tetap besar. Nah, bagi pria itu tidak sulit bagi dia terima kenyataan itu Pak. Karena apa Pak? Karena apakah nafsu besar tenaga kurang ini Pak? Atau nafsu besar kemampuan kurang nih karena itu menyangkut harga diri dia Pak. Iya, I see. Harga diri dia. Nah, ketika dia merasa bahwa dia sudah tidak seperti dulu lagi, perkasa seperti dulu, dia mulai cari kambing hitam, Pak. Harus ada yang disalahkan gitu. Harus ada yang disalahkan, supaya dia membenarkan diri dia bahwa dia sebenarnya tidak terjadi penurunan apa-apa gitu. Wow, oke. Denial berarti ya, menyangkal keadaan yang sedang terjadi. Salah satu yang menjadi kambing hitamnya itu adalah pasangannya. Istrinya. Mungkin istrinya ini sudah tidak menarik lagi ya. Apalagi kalau menikahnya ini umurnya bedanya tidak jauh gitu loh ya. Apakah itu menjelaskan bahwa laki-laki yang sedang mengalami midlife crisis lalu menceraikan istrinya dan cari istri yang jauh lebih muda gitu Pak? Iya, bisa jadi. Jadi itu baru satu faktor itu dari segi relasi ya dengan pasangan itu terjadi perubahan di usia midlife itu suatu pergumulan berat bagi seorang pria. Wow.
Iya, iya. Nah, lalu pada waktu seseorang, misalnya ini kita ngomong konteksnya kepada pria dulu nih ya. Ah, ya, oke. Nah, kalau misalnya seorang pria mengalami satu krisis nih, kan berarti istilahnya kan siapapun saya rasa akan masuk kategori ini, Pak. Maksudnya penurunan secara grafis itu fisiknya akan turun kan. Sehebat-hebatnya orang itu, Iya. maka dia atlet sekalipun, Ya. atlet itu kan ya, usia puncaknya adalah sekitar 29 kali ya, kalau saya nggak salah. Kalau begitu memasuki usia 30 sudah harus siap-siap untuk pensiun misalnya. Apalagi udah 35 nih. Berarti dia udah istilahnya, apakah ada berkenaan juga dengan yang namanya post power syndrome nih? Ada nggak dengan demikian Pak? Ditambah gitu. Oh, kalau kita berbicara dengan post power syndrome itu, ya itu betul juga dialami ya oleh orang midlife, itu juga satu pergumulan ya. Satu pergumulan. Karena apa? Kalau kita bicara soal itu ya, itu menyangkut karir ya, pekerjaan ya. Betul. Pria itu harga dirinya, identitas dirinya itu sebagian besar itu dipertaruhkan pada pekerjaan. Ya, hasil yang dicapai. Iya, betul. Identitas seorang pria. Ya. Betul. Jadi kalau dia, misalkan dia masuk di usia pensiun, ya, itu tidak mudah itu. Ya. Karena dia akan mengalami yang disebut tadi post power syndrome tadi ya. Gitu ya. Jadi masa di mana dia menikmati kejayaan selama bekerja, apalagi dia sebagai seorang pimpinan ya, seorang fasilitas-fasilitas yang dia terima dalam pekerjaan, betul. Posisi kedudukan dan lain-lain, begitu itu dilepas, wah itu bagi laki-laki kalau dia tidak siap menghadapi itu, dia tidak bisa menerima perubahan itu, maka itu akan menjadi pergumulan yang berat. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang sesudah pensiun itu tiba-tiba drop kesehatan mereka. I see. Ya, Oke. Iya. Oke. Itu yang harus dipersiapkan oleh pria. Nah, berarti siapapun kita, ini tentunya masih ngomong tentang pria ya, wanita juga pasti nanti ada dampaknya juga pasti ya. Nah, siapapun kita tentunya kita perlu persiapan nih berarti Pak. Iya. Persiapan secara fisik, persiapan secara mental, dan juga tentunya persiapan secara spiritual nih. Nah, nanti kita akan bahas ya Pak, kita akan take a break dulu. Karena kita tahu bahwa persiapan-persiapan ini akan membantu menentukan bagaimana kondisi kita pada waktu memasuki krisis. Nah oke, kita akan break dulu ya. Nah pemirsa sekalian, kita tahu nih bahwa di dalam kehidupan tentu ada masa krisis. Khususnya hari ini kita berbicara tentang usia midlife, usia yang parubaya. Saya sendiri hari ini usianya 48 tahun. Saya berarti ini masuk kategori nih. Mesti persiapan nih. Ya kan saya nggak tahu usia kalian berapa. Kalian bisa tuliskan dalam kolom chat usia kamu berapa. Dan kemudian krisis-krisis apa yang kamu sedang hadapi pada waktu kamu mencapai pada usia ini. Ya, kita akan belajar nanti setelah kita kembali bersama dengan narasumber yang luar biasa. Stay tune hanya di Good News Program. Internet tanpa kuota bisa on terus. Midlife crisis, menurut data dikatakan bahwa sekitar 10-20% orang-orang yang masuk usia baya atau parubaya ini akan mengalami krisis kehidupan. Krisisnya apa aja, tadi di segmen sebelumnya udah dibahas. Nah kali ini kita akan kembali kepada narasumber dan kita akan berbicara tuntas. Kita kupas, kita tuntaskan kira-kira penyebabnya apa dan nanti kita akan ngomong tentang bagaimana persiapannya. Kembali kepada narasumber, silakan Deb. Ya, nah kalau tadi Bapak sudah menjelaskan dampaknya terhadap penurunan hormon testosteron pada laki-laki membuat dia merasa kurang jantan gitu ya. Nah sekarang mau tanya sama Ibu, bagaimana dengan wanita kan mengalami penurunan hormon estrogen, apakah membuat dia kurang betina gitu Bu? Iya, ya pada wanita juga terjadi perubahan ya. Perubahan yang tadi fisik, psikis ya, kemudian spiritual dan juga sosial. Yeah. Nah pertama yang fisik itu kan kita badan akan terjadi perubahan ya. Ya makanya banyak wanita di usia midlife itu banyak yang takut. Karena apa? Ya mukanya mulai kendur ya, kemudian badannya pasti berubah gitu ya. Secara fisik dia pasti pengen gayanya kayak anak muda. Ini banyak sekali wanita-wanita usia midlife, mereka nggak menyadari bahwa mereka tuh sudah memasuki usia yang sebenarnya bukan remaja lagi. Tapi pakai bajunya masih kayak remaja gitu Bu ya. Benar sekali. Jadi nggak pantas ya ada. Iya, banyak sekali. Banyak ya? Banyak gitu mereka wanita-wanita itu pengen gayanya kayak anak muda. Kadang-kadang pakainya harusnya buat olahraga, mereka pakainya ke mall.
Ya, kadang-kadang Oh. you can see. Dia pengen Iya, kalau, iya, iya. apalagi kalau dia nggak dapat pujian dari suaminya, nggak dapat perhatian kurang, dia akan cari di luar. Oh. Pujian-pujian itu ya. Nah makanya dengan gayanya secara fisik dia pakai baju mungkin yang nggak pas. Ya. Ya, pertama fisik ya, terjadi perubahan hormonal, dan juga kalau ada hubungan dengan suami istri itu karena estrogen berkurang itu gairah memang lebih menurun ya. Ya. Mungkin karena di saluran kencing itu juga kadang-kadang sering sakit ya. Mulai terasa sakit kalau hubungan suami istri. Nah ini kadang-kadang membuat ketakutan para wanita ya. Nah itu yang makanya jadi alasan kenapa akhirnya para suami dia ingin hubungan intim dengan pasangannya, tapi pasangannya mungkin kadang-kadang kalau lagi sakit dia nolak. Nah ini terjadi perubahan di fisik ya. Nah itu akhirnya mempengaruhi ke psikis ya, emosinya dia juga ya di masa-masa ini nggak stabil. Dia mudah marah, mudah tersinggung, kadang-kadang merasa terisolir, merasa sendiri. Banyak perasaan-perasaan yang muncul di usia midlife ini yang membuat dia sepertinya dia tidak berharga juga gitu loh. I see, oke. Ya, ya karena faktor-faktor tadi itu. Nah itu secara psikis. Kadang-kadang gini Bu, ada juga orang-orang kalau perempuan-perempuan nih ya, pada waktu mereka masih berusia misalnya 20-an gitu. Misalnya ada beberapa orang yang pakai bajunya nggak berani gitu, dalam tanda kutip nggak berani gitu. Ditutupin semua gitu kan ya. Nah kemudian pada waktu usia mungkin 35 ke atas. Dibuka semua. Nah mereka mungkin bilang I have nothing to lose anyway gitu, udah laku gitu. Misalnya kalau misalnya dulu, nah apakah ini juga salah satu tanda-tanda dari krisis tadi yang diomongkan untuk wanita-wanita yang memasuki usia seperti ini Bu? Iya, nah makanya masing-masing wanita tuh krisisnya ada macam-macam, krisis dalam penampilan, ya, bisa juga dia krisis dalam hal psikis ya, emosi dia, gitu ya. Jadi bisa juga dalam hal sosial dia mulai cari perhatian mungkin CLBK ya, Facebook gitu ya, terima-terima WA, itu banyak sekali saya konseling para wanita seperti ini hubungan dengan pasangannya itu karena beberapa faktor ini. Bisa jadi dia bukan di dalam hal psikis, tapi dalam hal fisik, dalam hal sosial, dalam hal spiritual. Jadi 4 aspek ini masing-masing bisa saja berbeda. Tapi ada juga yang sekaligus 4-4-nya dia mengalami krisis di sini. Nah ini namanya midlife crisis. Wah kalau 4-4-nya parah juga nih ya. Parah. Nah Bapak Ibu kami mau belajar lebih lanjut ya. Tadi kan Bapak bilang kalau pria mengalami penurunan hormon testosteron. Sedangkan wanita mengalami penurunan hormon estrogen. Sehingga menyebabkan gairah atau libido untuk berhubungan suami istri itu menurun. Lah, terus bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan rumah tangga apabila pasangan suami istri ini tidak bisa berhubungan intim sebaik dulu, begitu Bu? Di dalam membangun hubungan percintaan itu ada 3 faktor ya, penting. Pertama itu adalah komitmen, kedua adalah intimacy, dan ketiga adalah passion. Ya. Jadi 3 hal ini harus selalu ada ya. Jadi, nah di dalam pasangan-pasangan di usia midlife, kadang-kadang mereka mengabaikan ketiga hal ini ya. Ya misalkan kalau komitmen oke lah ya, artinya komitmen itu banyak orang-orang pasangan-pasangan yang masih memegang komitmen itu ya, pernikahan. Tetapi sayangnya mereka sangat mengandalkan komitmen pada waktu mereka menikah di awal gitu ya, di mana kebanyakan mereka mungkin sudah tidak ingat lagi gitu ya. Jadi komitmen itu hanya lebih bersifat legalisme aja, tetapi dalam realitanya sudah mengendor komitmennya itu, karena komitmen itu harus dipelihara ya, harus dipupuk gitu ya. Yang pertama komitmen. Hal yang kedua adalah passion ya. Nah biasanya kita itu sudah menganggap kalau kita sudah sekian tahun menikah ya sudah oke lah ya, sudah dijamin bahwa semua tidak ada masalah. Padahal tidak demikian ya. Passion itu adalah gairah ya. Pada waktu kita sebelum menikah kita sangat bergairah dengan calon pasangan kita. Tapi begitu kita menikah
maka passion itu makin lama makin mengendor kalau itu tidak dipupuk, ya, tidak dipelihara. Okay. Ya. Jadi harus dipupuk. Okay. Harus dipupuk. Satu contoh aja lah ya. Banyak orang menikah, dia tidak lagi menjaga penampilan. Dia terlalu pede bahwa pasangannya itu tidak akan mengkhianati dia gitu. Pasangan itu bisa dipercaya, padahal dia lupa bahwa pasangannya itu bukan malaikat, gitu ya. Itu passion. Dia udah tidak pernah lagi pacaran ya dengan pasangannya, pergi dating itu udah nggak pernah diperhatikan lagi, gitu ya. Ini seringkali diabaikan oleh pasangan-pasangan di usia midlife, ya. Terus yang ketiga itu adalah intimacy. Nah ini yang paling sulit, intimacy. Padahal itu penting ya Pak, karena kalau komitmen doang tapi nggak ada intimasi kan ibaratnya makan buah yang sepol gitu ya Pak. Itu ya, hubungan yang hambar. Ya. Dan itu yang terjadi banyak pada kita pasangan-pasangan yang di usia midlife ya. Kemudian yang ketiga adalah intimacy. Ya, intimacy itu adalah kedekatan ya. Nah ini lebih banyak berbicara mengenai komunikasi ya. Karena intimasi itu tidak bisa dibangun tanpa komunikasi. Nah, dalam hubungan suami istri di usia midlife itu umumnya yang terjadi adalah apa? Bahwa seringkali pria dan wanita di usia midlife itu seringkali saling melukai satu dengan yang lain. Nah, kenapa ya? Karena ketika orang baru menikah, biasanya orang sering jaga citra. Tapi begitu orang masuk di usia midlife, orang sudah tidak bisa tahan lagi dirinya ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Jadi nggak jaga image lagi. Nah, apakah ini yang membuat sehingga pasangan yang sudah lama menikah, akhirnya mereka lebih mudah untuk saling teriak, saling marah gitu, saling mengungkapkan emosinya, naik hitam gitu ya? Oke. Sebenarnya dasarnya itu adalah seorang yang disebut Carl Jung, itu tokoh psikologi yang terkenal. Dia katakan demikian. Ini menarik sekali statementnya, bahwa ketika orang masuk di usia midlife, maka tidak ada lagi aspek kepribadian yang bisa disembunyikan. Ya. Right, apalagi yang disembunyikan memang ya. Semua udah terungkap, terbuka. Jadi sampai berpura-pura. Iya, sampai keriputnya pun udah ketahuan semua gitu. Jadi semua sisi gelap yang selama ini ditutup-tutupin oleh kedua pasangan ini, terbuka. Itu satu persatu akan terbuka di usia midlife. Nah, apakah itu berarti keterbukaan itu baik atau buruk? Keterbukaan itu sebenarnya baik ya. Oke. Kalau itu difasilitasi, diakomodasi kayak gitu ya, karena kita harus jujur satu persatu ya. Nah, sayangnya yang terjadi itu berupa ledakan-ledakan. I see. Nah, berarti kan istilahnya kan ini, kalau misalnya keterbukaan kan berarti nggak perlu jaga perasaan kan. Saya marah kok sama dia gitu misalnya. Saya marah sama istri saya marah sama suami saya jengkel kok. Kan nggak perlu ditutup-tutupin, kan saya harus terbuka gitu. Gimana? Nah kita harus tahu dalam membangun intimacy ya, kita harus kenal bahwa intimacy itu dibangun berdasarkan komunikasi. Nah komunikasi itu ada beberapa macam. Komunikasi yang agresif ya, ada komunikasi yang asertif. Gitu. Nice. Nah, kalau kita mau buka diri kita, sebaiknya kita gunakan komunikasi yang asertif, gitu ya. Oke. Bangun tidak menyakiti, tidak menyerang orang lain, gitu ya. Berarti definisi daripada komunikasi asertif ini adalah tadi yang baru Bapak katakan, tidak menyakiti, tidak menyerang, tidak mengkerdilkan orang lain. Betul. Tapi dia jujur menyatakan perasaannya. Kalau misalnya pasangannya Pak, kalau misalnya pasangannya bisa asertif balik kan gampang. Tetapi kalau pasangannya langsung misalnya ngomong kamu udah tua, jelek, peot gitu. Gimana? Itu berarti pasangannya agresif komunikasinya. Bagaimana kalau misalnya menghadapi pasangan yang agresif dan cenderung untuk membunuh kita? Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita bisa tetap asertif gitu? Kan nggak, istilahnya manusiawi sekali, tidak mungkin jawaban itu. Betul sekali Pak. Disitulah dilema yang dihadapi di usia midlife di situ ya. Nah, tapi ada satu tips yang penting di sini. Kalau kita menemui jalan buntu ya, dengan perbedaan kepribadian, katakanlah demikian, kita jangan pernah menyerah ya. Kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, paling tidak kita harus mengubah diri kita sendiri. I see. Itu yang sikap itu yang penting gitu ya, bahwa saya tidak bisa berharap bahwa saya bisa mengubah dia.
Tapi saya percaya bahwa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, saya bisa mengubah diri saya. Gitu. Ya, itu yang saya ngerjakan bagian saya. Ya. Ya makanya itu yang sering kami bagikan ya udah selama mungkin 12 tahun tentang midlife, supaya pasangan-pasangan itu tahu, khususnya juga wanita ya. Karena memang yang pria itu di usia midlife itu sangat sekali peka sekali. Nah makanya itu yang kami sering sekali ingin berbagi supaya mereka tahu mereka sedang menghadapi perubahan enggak di usia ini. Memang banyak yang denial, saya enggak kok, biasa aja. Padahal mereka sedang mengalami perubahan. Nah ini yang kami sering sekali berbagi karena supaya tahu bagaimana istri juga menolong suami. Kalau suami itu sedang memasuki masa midlife, dia tahulah. Misalkan kalau suami yang tiba-tiba ini pakai bajunya warna-warni agak aneh-aneh, wah ini puber kedua nih. Iya, Bu, biasanya tuh gini, saya melihat opa-opa pakai jeans ketat gitu kan ya. Terus bajunya juga ketat gitu, tapi lemaknya di mana-mana gitu. Itu berpakaian tidak sesuai dengan usianya. Itu jadi puber kedua itu sama ya dengan midlife crisis gitu. Itu bisa juga sampai 65 tahun loh midlife. Itu tergantung setiap orang itu lahirnya, masa pertumbuhan dia remajanya telat nggak. Itu mempengaruhi. Ada anak-anak remaja itu kan ada yang lambat, ada yang cepat. Baru 9 tahun dia udah berubah. Nah itu mempengaruhi di usia juga. Jadi kalau dia midlife-nya baru masuk remajanya mungkin masih masuknya umur 20-an, bisa jadi midlife-nya mundur sampai umur 65 tahun dia masih midlife. Masih gaya gitu ya, masih ya seperti orang-orang yang di usia 40-an gitu loh. Iya. Mungkin menarik Pak, mengenai tadi bilang puber kedua ya. Ini dari satu penelitian itu dikatakan demikian. Ini khususnya mengenai laki-laki ya. Kan kita tadi tahu bahwa terjadi penurunan hormon testosteron ya. Iya. Pada pria. Nah dari hasil penelitian, kalau pria dia ketemu dengan wanita lain ya, wanita yang dia tertarik gitu. Naik testosteronnya Pak? Testosteronnya naik. Waduh, bisa gitu ya Pak ya? Jadi itu sebab itu menyebabkan kenapa pria itu sangat antusias sekali kalau dia melihat wanita cantik ya, melihat wanita yang lain gitu ya. Karena itu memberikan gairah hidup dia gitu ya. Nah, itu dari hasil penelitian memang dibuktikan demikian. Itu memicu naiknya hormon testosteron. Ya. Berarti istrinya harus pintar-pintar untuk tetap menjadi menarik di hadapan suaminya gitu dong ya? Betul sekali. Supaya enggak usah cari yang baru gitu ya? Makanya tadi saya katakan wanita itu harus tahu kalau suaminya sedang terjadi perubahan sedikit aja dia harus peka. Dia harus peka karena bagaimana dia bisa menjadi penolong bagi suaminya, dia juga harus tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Sedikit ada yang berubah aja dia harus peka gitu ya. Makanya di usia ini kita memang bagi wanita sendiri kan sulit perubahan secara fisik itu kan sangat mempengaruhi dia untuk dia bisa lebih mesra dengan suaminya. Tapi memang di sini perlu kita punya satu usaha untuk bisa menolong pasangan kita. Misalkan dalam hubungan seks itu ya, kalau pria banyak ditolak kan dia merasa harga dirinya dia tidak dihargai ya. Nah itu yang perlu para wanita tahu, kalau istri-istri tahu kalau suaminya itu butuh pujian ya, butuh juga seks juga di usia midlife. Pokoknya banyak aspek yang sebenarnya pria-pria itu sangat sekali dihargai kalau dia diperhatikan oleh istrinya dan bisa dilayani dengan baik. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan tips untuk para wanita di luar sana yang memasuki usia midlife ini. Karena kan tadi kita udah bahas bahwa karena hormon estrogen menurun, maka kalau berhubungan seks kadang-kadang wanita merasa kesakitan. Nah, karena itulah mereka cenderung untuk menolak permintaan suaminya untuk berhubungan intim. Jadi apa tipsnya Bu supaya nggak sakit gitu misalnya? Ya satu ya, sebenarnya kan ada pelumas juga ya kalau kita tahu itu ya. Pertama itu apa Bu? Pertamina atau apa Bu? Kan lubrikan tadi kan. Saya lupa namanya apa ya.
Tapi itu ada memang ya, kami juga lakukan itu, walaupun kadang-kadang saya pikir, aduh jadi wanita ini memang apakah memang hanya karena untuk seks atau apa ya. Tapi karena saya tahu bahwa seks itu indah di mata Tuhan, dan juga saya tahu saya harus menolong suami saya juga, melindungi dia ya dari apa namanya, hal-hal yang tidak berkenan ya. Kemudian memang kita harus olahraga ya, asupan makanan juga gitu ya. Jadi supaya itu tidak membuat sakit ya. Kadang-kadang saya ingat saya seperti latihan otot apa ya namanya, itu ada istilah di dalam kedokteran, candle atau apa ya? Kegel? Iya, betul. Kalau candle yang itu Bu, grafik Lilin. untuk panas kalau candle. Iya. Ya, itu salah satunya. Terus asupan juga, saya minum vitamin juga waktu itu ya, supaya vitamin-vitamin yang perlu kita konsumsi juga. Iya. Ya, selain itu memang salah satu juga yang saya lakukan, saya juga ya suka berdoa juga ya, beri saya hikmat, beri saya kerelaan untuk melayani. Kerelaan. Itu salah satunya. Wow, nice. Very menarik ya. Bukan kerelaan mengabarkan Injil loh, kerelaan untuk melayani suami. Dengar, kerelaan melayani suami. Iya, aku dengar. Nah, berarti gini, satu pertanyaan ini sebelum kita masuk jawaban doa. Bagaimana kalau misalnya pasangan hidupnya meninggal di usia yang krisis ini, Bu? Kan tentunya tidak mudah ya. Ada nggak masukan bagi orang-orang yang tiba-tiba karena satu hal lah, entah itu sakit, entah itu misalnya kecelakaan, sehingga pasangan hidupnya harus meninggal dan dia menjadi sendirian, dan mungkin aja memang ada anak-anak, tetapi kan tentunya di usia yang anak-anak udah pada dewasa, kan itu nggak mudah ya. Banyak, sedangkan pada satu sisi yang lain banyak anak-anak mengatakan mama nggak boleh menikah lagi, papa nggak boleh menikah lagi. Nah ini bagaimana nih? Ya nanti Pak bisa lagi, mungkin saya sedikit aja. Kebetulan sekarang banyak juga teman-teman kami yang meninggal ya di usia ya mungkin lebih muda dari saya. Kalau saya udah mau 60 ya ada yang memang dia tidak mau menikah lagi ya. Kemudian ada yang memang juga yang mau menikah karena mungkin dia merasa perlu teman ngobrol gitu ya. Padahal saya itu udah katakan juga, teman ngobrol kan sebenarnya banyak ya. Kita punya teman-teman komunitas wanita-wanita itu kan banyak sekali ya. Tapi karena dia juga merasa bahwa di usia ini mungkin berbeda, dia perlu sekali teman ngobrol. Nanti mungkin masa tua juga perlu teman ngobrol dia. Nah, kalau yang punya anak-anak itu memang beberapa teman-teman kami juga bilang mamanya nggak boleh menikah lagi. Ini untuk perempuan ya. Kalau laki-laki kebanyakan ya pasti menikah. Ya kalau untuk perempuan. Ada teman saya bilang juga, dia bilang lebih baik saya membesarkan anak-anak sendiri. Walaupun saya tahu saya struggle, pasti tidak ada figur ayah. Nah saya katakan figur ayah bisa, mungkin kamu punya adik laki-laki. Mungkin kamu punya siapa sepupu yang kamu adopt untuk bisa menjadi seperti ayah angkat ya untuk anaknya, menjadi stuntman itu ya, pengganti ayah itu. Nah itu ada beberapa wanita di usia midlife dan sekarang juga udah mau 60-an, dia bisa juga nggak menikah. Jadi memang tergantung latar belakang juga ya. Ada juga beberapa teman yang menikah karena dia merasa marah dengan suaminya pada saat dia tahu pada saat meninggal itu dia dengar bahwa ternyata suaminya itu selingkuh. Jadi dia punya kemarahan, anger, bahwa dia harus menikah lagi karena ya itu tadi, dia marah karena suaminya ternyata selingkuh. Tapi itu banyak beberapa yang saya konseling terjadi seperti itu. I see, oke. Ya, berarti memang diperlukan mungkin kebesaran hati ya dari semua pihak ya. Karena kan istilahnya kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak juga mungkin secara buta gitu saya lihat. Mereka tidak membolehkan orang tuanya untuk menikah lagi karena alasan kan itu papa mencintai mama atau mama mencintai papa gitu kan. Kayaknya juga kalau dilihat dampak-dampak sosialnya juga sepertinya kurang fair. Karena kita melihat bahwa ada orang-orang yang memang sudah
istilahnya harus sendirian, anak-anak udah besar dan bahkan cucu-cucu udah tidak lagi terlalu memperdulikan mereka, dan kalau misalnya mereka sendirian kayaknya juga cukup berat ya dalam hal seperti itu ya. Ya mungkin kalau bagi wanita tidak terlalu sulit, yang berat itu sebenarnya pria ya. Karena pria memang kebutuhan utamanya itu adalah seks ya. Jadi itu akan menjadi pergumulan besar bagi dia kalau dia ditinggalkan istri. Nah, hanya masalahnya adalah memang tidak mudah. Dia perlu komunikasi yang baik dengan anaknya, ya. Jadi itu komunikasi yang baik dengan anaknya. Tapi hal yang kedua, dia harus menyiapkan dirinya. Jadi jangan dia buat satu kesalahan yang sama seperti yang dia pernah lakukan pada istrinya. I see. Yang sudah pergi. Karena kalau dia tidak refleksi diri, maka dia akan mengulangi suatu kesalahan yang sama di usia midlife gitu ya. Ya, karena di usia midlife kita tahu tadi itu ketegangan suami istri. Tadi saya belum sampaikan ya bahwa hubungan suami istri ya, keharmonisan hubungan suami istri itu berada dalam titik yang terendah dalam hidupnya ketika anak-anaknya berada di usia remaja atau ketika dia berada di usia midlife. Itu dari hasil statistik ya. Nah, di dalam kondisi yang demikian, kemudian salah satu meninggal, itu seperti tadi saya katakan, bahwa kemungkinan bahwa hubungan mereka itu, tadi saya katakan, itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan ya kegagalan, dan sehingga mereka saling melukai ya, satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau salah satu pergi, seharusnya yang masih hidup, dia harus refleksi, dia belajar dari kegagalan dia sebagai suami. Dan kalau dia sadari hal itu ya, maka ketika dia memilih istrinya, harapannya itu akan lebih baik. Sikap dia, perlakuan dia sebagai seorang suami. Bukan hanya sekedar masalah seks ya, tapi lebih daripada itu bagaimana dia bisa mengasihi istrinya yang baru ini lebih baik lagi. Oke. Baik. Itu mungkin yang pernah dikatakan itu, jadi di dalam kehidupan, tahap kehidupan tuh titik yang terendah itu pada saat kita masuk di usia midlife, anak kita pas di remaja. Jadi anak-anak kita sedang berontak, ya, sedang berontak. Kitanya sedang masuk di midlife, lagi jadi mengalami perubahan-perubahan itu. Nah itu yang kadang-kadang buat anak-anak kita akhirnya banyak yang pain ya, karena sepertinya orang tuanya tidak memahami dia. Padahal orang tuanya juga sedang mengalami perubahannya. Jadi orang tuanya, atas kena, bawah kena nih. Orang tuanya sendiri nggak memahami perubahan pada dirinya. Dilema ini, maju kena, mundur kena gitu ya. Orang tua krisis, anak juga krisis. Tapi itu berarti ketika anak-anak kemudian menginjak usia dewasa, grafiknya bisa naik lagi dong ya Bapak Ibu ya. Mantap. Puji Tuhan. Mantap, kita akan come back stronger ya. Berarti ya. Coming back stronger. Oke, nah pemirsa sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom good news, saya mau bersaksi kalau sudah 2 tahun kehidupan pernikahan saya sangat alot. Suami sudah sibuk dengan pekerjaan dan saya sebagai ibu rumah tangga merasa lelah dengan rutinitas. Tapi puji Tuhan setelah memberanikan diri untuk berbicara dengan suami saya, seperti saran ibu, sekarang suami saya sudah mulai memperhatikan saya dan anak-anak kembali. Oh wow, puji Tuhan. Masih adakah di antara saudara yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di call center kami dan kami akan siap untuk berdoa ataupun memberikan konseling buat Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kita akan bahas lebih lagi tentang midlife crisis hanya di Good News Program. Internet tanpa kuota bisa on terus. Masih bersama kami di Good News Program, tema kita hari ini midlife crisis. Langsung kembali kepada narasumber kita. Ya, Pak Alex dan Ibu Henriette, ini kan udah di penghujung dari Good News Program hari ini. Bisakah Bapak Ibu merangkumkan atau memberikan kata-kata bijak tentang topik yang kita bahas hari ini yaitu midlife crisis? Silakan Bapak dulu. Baik, mungkin saya satu kata yang selalu saya ingat itu adalah yang berkaitan dengan midlife, ya, kehidupan di usia midlife ini adalah mungkin dalam bahasa Inggrisnya the best is yet to come.
wow. Jadi ini harus menjadi ekspektasi pengharapan orang di usia midlife. Karena apa? Banyak orang-orang masuk di usia midlife itu berakhir dengan kekecewaan ya, akan kehidupannya ya. Merasa gagal sebagai seorang ayah ya. Ketika melihat kondisi anak-anaknya, merasa gagal dalam karirnya karena tidak mencapai apa yang menjadi impiannya. Mereka lupa bahwa midlife itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Perjalanan hidup kita masih panjang, Tuhan masih punya rencana yang indah ke depan. Tuhan masih mempersiapkan hal yang indah untuk kita hadapi ke depan. Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan semua perubahan-perubahan yang ada dalam hidup ini dan merencanakan ya apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam sisa hidup saya terakhir. Supaya saya bisa memberi kontribusi bagi kerajaan Allah, bagi masyarakat ini. Itu mungkin dari saya. Ya, Silakan Ibu. Ya. Ya, dari saya sendiri mungkin ada peribahasa sedia payung sebelum hujan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi satu hal di usia midlife ini ada usia yang bergairah. Jadi jangan, mungkin seperti tadi Pak Alex katakan, jangan menyerah. Justru banyak wanita-wanita yang di usia midlife, mereka mengembangkan diri mereka. Ya, mereka bisa jadi produktif lagi. Karena dulu mungkin mereka harus jaga anak-anak, kemudian juga mereka hanya sibuk di rumah tangga, hanya sibuk hal-hal yang rutinitas. Tapi pada saat di usia midlife, banyak wanita-wanita yang mereka bergairah untuk mencapai apa yang menjadi impian mereka. Jadi jangan menyerah, walaupun kita harus melewati masa yang tidak mudah, kita masih bisa berkontribusi banyak hal di dalam kerajaan Allah ya, melalui potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan yang dulu mungkin kita nggak bisa lakukan. Justru di usia midlife itu saya banyak lihat wanita-wanita itu malah produktif. Ya mungkin itu saja, tetap bergairah dan bersemangat untuk kita melakukan apa yang menjadi passion kita yang selama ini mungkin belum tercapai. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Alex dan Ibu. Terima kasih, kami sangat diberkati. Kita akan lihat satu firman Tuhan singkat ya. Nah puji Tuhan, pemirsa sekalian, kita tahu tentunya di dalam kehidupan kita ada berbagai macam krisis. Nah krisis ini tentunya ada bukan untuk supaya kita dikalahkan oleh krisis itu, tetapi justru supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menaklukkan krisis itu. Kita tidak boleh lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Nah ada satu ayat yang tentunya kita perlu ingat di dalam Alkitab yang ada tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Di Pengkhotbah pasal 3 ini konteksnya berbicara tentang waktu kehidupan kita ya. Saya akan bacakan cuma ayat 1 saja ya karena supaya tidak terlalu panjang. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah tentunya pada waktu kita berbicara tentang midlife, tadi seperti yang sudah dibahas panjang lebar oleh para narasumber bahwa menjadi tua tentunya kita harus tahu bahwa ini bukan pilihan. Tetapi bagaimana kita mengisinya, ini tentunya adalah pilihan yang harus kita buat. Nah kalau misalnya kita tanpa adanya persiapan-persiapan yang baik, tentunya kita berarti kita berpikir bahwa everything is going to be alright ya. Everything belum tentu will be alright gitu ya. Jadi memang lebih baik kita harus persiapan dulu nih. Persiapan tadi ada kata-kata persiapan payung sebelum hujan. Ini adalah peribahasa yang sangat bijak untuk kita tidak go with the flow. Ada kata-kata yang juga mengatakan kalau kita memilih untuk mengalir saja, itu berarti kita memilih untuk terjun di sebuah sungai, mengikuti alirannya, tanpa kita peduli tahu ujungnya kemana. Nah ini sangat berbahaya sekali. Nah beberapa konklusi yang tadi saya dapat tangkap pada pembelajaran dari Good News program hari ini adalah, yang nomor satu ini yang paling penting adalah persiapan kesehatan. Nah persiapan kesehatan tidak sama dengan umur panjang. Kita tahu bahwa umur panjang itu ada di tangan Tuhan, betul nggak? Yang percaya katakan amin. Tetapi coba bayangkan sekali lagi, bagaimana kalau umurmu 99 tahun dan mulai dari umur 40 atau 30 kamu udah lumpuh, kamu udah stroke. Nah tentunya ini kamu akan hidup dalam satu masa 50 tahun ke depan itu miserable banget ya, tidak berfungsi apa-apa dan nggak mati-mati gitu loh ya. Nah tentunya kita harus tahu nih, lebih baik kalau gitu ada orang berkata pula, kan buat apa? Tuh lihat ada orang-orang yang umur 30, orang 40 tahun tiba-tiba meninggal muda. Terus buat apa hidup sehat? Enggak juga, bagi saya
Kalau bagi kita, orang-orang yang mengerti tentang hidup sehat itu adalah pada waktu kita memilih untuk hidup sehat, bukan berarti jamin bahwa umur kita pasti panjang. Karena memang rahasia umur panjang itu ada di tangan Tuhan semestinya. Tetapi bagaimana kita mengisi hari demi hari untuk menjaga kualitas kehidupan, untuk kita mendapatkan yang optimal di dalam sesuai musim kehidupan kita, inilah yang harus menjadi pilihan kita. Nah tentunya yang kedua, hal ini berurusan dengan bagaimana nanti dalam kesehatan itu tentunya kita juga harus mau masuk tentang mental health. Mental health ini sangat penting sekali di dalam kehidupan ini karena tadi ada kata-kata yaitu hidup kita ini ada banyak perubahan hormon. Mulai bagaimana kita anak-anak, remaja, kemudian dewasa muda, sampai menjadi dewasa sepenuhnya, sampai nanti parubaya, ada banyak sekali gejolak-gejolak hormon yang ini akan menentukan bagaimana kesehatan mental kita. Kalau mental kita sehat, kalau kita mengerti misalnya tahu cara melepaskan daripada kemarahan, kemudian kejenuhan, kemudian kekecewaan. Kita punya orang-orang yang siap mendengarkan kita tentang keluh kesah kita tidak ragu-ragu untuk konseling. Maka tentunya hal ini akan membantu sekali bagaimana kita punya mental health itu akan lebih prima gitu ya. Yang ketiga, tentu ini nggak bisa dipungkiri bahwa setiap daripada kita perlu hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan ini bukan pilihan, karena kita adalah anak Tuhan. Kita selalu mengingat akan Bapa kita. Saya punya anak yang masih lebih kecil. Bagaimana pada waktu saya bisa berelasi dengan anak saya dan anak saya bisa berelasi dengan saya. Ini menunjukkan bahwa ada satu keintiman gitu. Keintiman yang diperlukan. Kita perlu intim dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mengetahui setiap langkah kaki kita. Bagaimana Dia dapat membisikkan hal-hal yang misteri, hal-hal yang ilahi. Yang akan dapat membuat hidup kita menjadi berguna. Membuat hidup kita menjadi berbuah. Di musim apapun juga. Nah ini yang terakhir. Nomor 4 adalah kita harus punya ketangguhan, kesiapan, kemahiran untuk kita beradaptasi. Nah beradaptasilah dengan cara bagaimana? Salah satunya misalnya Anda tertanam dalam suatu gereja lokal. Dalam gereja lokal itu kemudian ada kelompok sel, orang-orang yang usianya sebaya misalnya ya dengan kelompok usia emas, usia senior gitu ya. Nah dengan cara seperti itu kita juga harus tetap punya pikiran yang terbuka, open minded, beradaptasi dengan zaman ini. Kita nggak mudah menyerah, nggak mudah ditaklukkan dengan kondisi zaman. Saya nggak bisa, ini bukan untuk saya, ini untuk orang-orang yang lebih muda. Memang betul. Segala sesuatu ada kelas-kelasnya. Tetapi kalau kita selalu menghadapi apapun juga. Mengatakan saya udah tua, saya udah gak ngerti apa-apa, saya udah absolut, saya udah uzur, udah purna bakti. Ya udah mati aja kalau kayak gitu. Nah tentunya sekali lagi mati ini bukan pilihan kita. Kecuali kita bunuh diri. Bunuh diri bukan pilihan yang baik. Tetapi kalau kita memilih untuk mengisi hidup kita. Dengan mengetahui bahwa Tuhan punya rancangan yang besar untuk kita. Dan rancangannya adalah rancangan yang indah. Usia berapapun. Kapanpun kita, bahkan sampai dengan usia emas 70, 80, 90 tahun, selama kita mengisinya dengan bijak dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa the best is yet to come. Haleluya. Semoga Anda diberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang lagi memasuki krisis dalam kehidupannya. Krisis apapun, terutama yang midlife. Orang-orang yang menghadapi midlife crisis, kami berdoa untuk anak-anakmu ini Bapak, biarlah Engkau berbicara buat mereka. Kasih hikmat, biar melalui episode Good News pada hari ini Tuhan, kami semua dapat belajar sesuatu. Menerima, beradaptasi, berelasi dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada mereka, kasih kekuatan. Aku berdoa dan melepaskan sukacita, berkat surgawi kepada setiap daripada Anda sekalian. Engkau yang menghadapi krisis, jangan takut. Karena Tuhan ada di pihakmu. Engkau pasti bisa melewatinya. Jangan menyerah. Aku memberkati kehidupan kalian, pernikahan kamu, hubungan kamu dengan anak-anak kamu, keuangan kamu. Diberkatilah seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Alex dan Ibu Henriette juga yang sudah menjadi narasumber kami. Ya. Pemirsa, kita jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa apabila Anda diberkati, ya Anda boleh tuliskan komentar Anda pada kolom chat dan tentunya share ulang episode ini buat orang-orang yang lain. Oke, so we'll see you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.